Assalamualaikum. Di sini saya mau cerita sedikit pengalaman saya waktu masih awal mau kuliah kayaknya. Nama saya Ardi. Jadi waktu itu udah lama ya kejadiannya. Jadi waktu itu saya mau awal-awal kuliah gitu, di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Jadi ceritanya besok adalah hari pertama saya kuliah. Besok adalah hari pertama saya kuliah. Tapi malamnya saya nginep di kosan temen. Di kosan temen di daerah Taman Siswa. Nah, waktu itu cuma saya berdua nih sama teman saya di kamar sambil ya gitulah ngobrol-ngobrol gitu, main gitar, denger musik, sampai akhirnya udah malam kan. Dan akhirnya teman saya tidur. Dan saya juga tidur karena memang sudah larut ya. Terus seingat saya kebangun jam berapa ya, sekitar jam 4, sebelum jam 4 ya, kurang lebih jam segitulah, jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya kebangun. Terus ya biasa kebangun terus pengen buang air kecil gitu ceritanya. Udah kebelet kan. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Jadi sebagai gambaran, kosnya teman saya itu ya biasalah namanya kos kan, kamarnya berjejer kayak gitu. Terus di ujung itu ada kamar mandi sama tempat untuk nyuci. Kebetulan itu kos teman saya itu ada di belakangnya itu tembok, terus di balik tembok itu ada sungai yang ya lumayan gede lah. Kalau orang Jogja pasti tahu yang namanya Kali Code. Nah itu belakang kos teman saya itu Kali Code namanya. Nah udah gitu kan, saya ke kamar mandi nih. Setelah sampai di kamar mandi, waktu mau masuk ke kamar mandi itu saya ngelihat ada orang
Dia posisinya di tempat nyuci ya, jadi kamar mandi sama tempat nyuci itu jaraknya kurang lebih sekitar ya 2-3 meter lah, kurang lebih segitu. Cuma tempat nyucinya itu gelap, benar-benar gelap ya. Dia kena cahaya pun cahayanya dari lampu kamar mandi. Nah, kamar mandinya kan ada 2 tuh. Saya mau masuk ke kamar mandi yang sebelah kiri. Nah, sebelum saya masuk ke kamar mandi itu saya ngelihat ada orang di tempat cucian itu. Dia posisinya sedang sujud menghadap ke arah timur, dan sejauh pandangan saya dia itu telanjang gitu loh. Dan yang paling seremnya lagi, saya nggak ngelihat kepala dia. Entah itu ketutupan rambut yang panjang atau memang benar-benar nggak ada kepalanya. Yang jelas dalam mindset saya itu orang nggak ada kepalanya gitu. Jadi saya ngelihat orang sujud telanjang dan tanpa kepala. Waktu itu saya belum ngeh tuh, belum sadar kalau itu tuh bukan manusia. Saya sampai ngucek mata. Dalam pikiran saya tuh, ini apa sih? Orang apa bukan? Saya masih belum nyadar itu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke kamar mandi. Terus buang air kecil kan. Sambil buang air kecil, saya mikir, itu tadi orang apa bukan ya? Kalau orang, kok nggak ada kepalanya? Saya benar-benar belum ngeh itu, benar-benar. Rasa takut itu belum ada. Anehnya di situ. Udah gitu sambil buang air kecil, saya masih mikir itu apa tadi ya. Nah, udah kan selesai. Udah selesai tuh saya buang air kecil. Akhirnya saya keluar. Udah keluar, itu orang masih ada gitu loh di situ. Ya dengan posisi yang sama. Telanjang, sujud, menghadap ke timur. Dan itu jaraknya ya cuma paling 2 atau 3 meter di depan saya itu. Bisa dikatakan dekat lah. Saya masih belum ngeh itu. Masih ngocek mata. Masih mencerna itu tuh apa gitu loh. Ngocek mata. Sampai pada akhirnya saya baru nyadar kalau itu bukan manusia. Akhirnya saya lari, bener lari ke kamar temen, nutup pintu, kunci, terus ngidupin radio untuk
mengurangi rasa takut ya. Dan saya nyoba tidur, walaupun pada akhirnya ya nggak bisa tidur sampai pagi, sampai besoknya. Dan besoknya setelah saya tanya ke teman saya, ya biasalah dia cuma senyum aja. Kata dia mah biasa di sini, kata dia. Namanya juga kos-kosan di pinggir kali, kata dia. Emang banyak kalau penghuni pinggir kali itu emang banyak yang namanya kayak gitu. Jadi udah nggak heran, kata dia. Dan memang banyak kejadian juga kata teman saya di situ. Nggak cuma saya saja. Ya kira-kira seperti itu cerita saya. Nanti kapan-kapan dilanjut dengan cerita-cerita yang lain. Saya ada beberapa juga cerita horor yang lumayan cukup epic menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.